yang bisa kita ubah agar Allah mengubah nasib kita? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Baca Buku berjudul 30 Jurus Mengubah Nasib. Apa yang part ke-5. Jadi ini udah hari ke-5 loh teman-teman. Judulnya adalah ubah frekuensi. Sesungguhnya tidak ada orang maupun kaum yang mengalami perubahan nasib tanpa mereka mengubah dulu frekuensi mereka. Di dunia ini berseliweran jutaan gelombang radio. Gelombang radio itulah yang ditumpangi siaran radio, televisi maupun sinyal ponsel kita. Tetapi kita hanya bisa menikmati salah satu saja, yakni bila frekuensi dari alat penerima kita sudah kita samakan dengan frekuensi pemancar. Ternyata seperti itu pula hubungan komunikasi di dalam diri manusia, antara manusia dengan manusia lain dan antara manusia dengan Sang Pencipta. Ada manusia yang tidak mampu mendengar suara hati nuraninya. Akal dan perasaannya ada pada frekuensi yang berbeda, sehingga perasaannya tidak mengikuti apa yang dibenarkan oleh akalnya. Ada dokter yang tahu bahwa merokok itu merusak kesehatan, tetapi keinginannya untuk merokok itu tidak dapat dihindarinya. Ada juga ustadz tahu bahwa riba itu haram, tetapi keinginannya untuk memiliki barang mewah sekalipun dengan kredit ribawi tidak dapat dicegah. Demikian juga ada ustazah yang kenal hukum wajibnya menutup aurat dengan jilbab atau gamis dan khimar, itu kerudung. Kalau mengisi pengajian juga berbusana lengkap, tetapi ternyata kalau menemui tetangga di halaman rumah, kerudungnya sering dilupakan. Lebih ironis lagi, ada seorang pejabat publik, tokoh suatu gerakan Islam, doktor lulusan Timur Tengah, tetapi terbukti di pengadilan telah melakukan tindak pidana korupsi. Yang dikorupsi juga dana yang lebih spesifik, merupakan titipan umat Islam. Ternyata frekuensi akal dan perasaan mereka belum sama, kepribadian mereka masih terbelah. Getar frekuensi yang sama antara akal dan perasaan itu hanya bisa diraih bila orang semakin sering menyamakannya. Artinya, semakin sering orang memaksa amalnya itu mengikuti kebenaran yang dikenal akalnya, maka akan semakin mudah dia tersentuh dengan kebenaran. Tak heran Islam mensyaratkan mukallaf. Mukallaf itu orang yang dikenai beban hukum. Itu harus orang yang berakal sehat. Akallah yang dapat mengenali kebenaran, sedang perasaannya atau hawa nafsunya harus dapat ia kendalikan sendiri. Dalam hubungan antar manusia, kita sering mendapatkan ada orang-orang yang mudah mengerti maksud kita, dan kita pun mudah mengerti maksud mereka. Tetapi ada juga yang sulit. Akibatnya sering timbul salah paham antar manusia. Kata seorang ahli komunikasi, 50% problem di dunia itu karena miskomunikasi. Miskomunikasi inilah yang menyulut dari perceraian hingga peperangan. Karena itu, tidak ada salahnya agar komunikasi kita efektif, kita mencoba menyamakan frekuensi dengan lawan bicara. Kata Rasulullah, sampaikanlah Islam dengan bahasa yang dimengerti kaummu. Untuk mengerti frekuensi lawan bicara, kita perlu mengetahui latar belakangnya. Misalnya, dia berasal dari mana, keluarga seperti apa, pernah sekolah di mana saja, kerjanya sekarang apa, hobinya apa, kawan atau lawan dia siapa, pernah atau sedang menghadapi masalah apa aja, dan sebagainya. Dengan bekal itu, mungkin kita bisa berempati kalau dia bersikap kasar atau acuh tak acuh, atau bahkan antipati dengan kita bisa mengerti. Dan dengan bekal itu, kita mencari frekuensi yang lebih tepat.
Namun, yang paling penting adalah mencari frekuensi yang paling tepat dalam berhubungan dengan Tuhan. Tuhan adalah zat yang maha tahu tentang segala sesuatu, termasuk tentang diri kita. Dia maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, Dia berikan hidayah baik yang tersurat di dalam Al-Quran maupun yang tersirat di alam semesta dan di berbagai kejadian yang kita temui dalam kehidupan. Tetapi tidak semua hidayah itu dapat kita tangkap karena frekuensi kita samakan dengan frekuensi Tuhan. Tak heran banyak orang meski mengaku sama-sama menjadikan Al-Quran sebagai referensi, tetapi pemahamannya bisa berbeda, bahkan bisa berseberangan. Ini karena di antara mereka masih berbeda frekuensinya dalam memahami sinyal Tuhan. Perbedaan frekuensi ini bisa karena perbedaan dalam mengenal bahasa dan budaya Arab, perbedaan dalam memahami realitas fakta yang dihukumi, atau juga perbedaan kepentingan dalam masalah itu. Karena itu, para ahli hukum di zaman dahulu selalu berendah hati. Mereka memahami bahwa ijtihad itu selama dijalankan dengan metode yang sah, hasilnya bisa benar-benar dan juga masih bisa salah. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, karena telah menggunakan metode yang sah. Imam Syafi'i berkata, pendapatku benar dan mungkin bisa saja salah, sedang pendapat orang lain salah dan mungkin saja benar. Maka para ilmuwan zaman dahulu mencurahkan usaha yang maksimal dalam menyamakan frekuensinya dengan frekuensi ilahiyah agar maksimal dalam mengenal kebenaran yang sejati. Rasulullah pernah mensyariatkan bahwa para sahabat yang ingin bertanya tentang suatu persoalan kepada beliau dianjurkan untuk sodakoh dulu kepada fakir miskin. Sodakoh itu memuluskan jalan menyamakan frekuensi mereka dengan frekuensi pelajaran yang akan diberikan Nabi. Untuk itu, bahkan para saintis pun setiap kali menemui kesulitan di laboratorium atau akan menuliskan hasil risetnya, mereka sholat sunat, memohon kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui agar diberikan kekuatan sehingga apa yang dituliskannya itu benar, dapat bermanfaat bagi umat manusia, bisa menginspirasi orang-orang berikutnya, benar-benar diperlukan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan telah disampaikan dengan hikmah dan cara yang baik. Mestinya Ramadan adalah bulan untuk mengubah frekuensi kita. Setiap amal fardu dan nafilah di bulan ini diharapkan bisa menjadikan kita lebih mudah menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi ilahi. Mudah-mudahan mulai masuk malam 5 Ramadan kita sudah bisa mengubah frekuensi kita agar Allah mengubah nasib kita. Itu aja teman-teman, hari ke-5 siap dipraktekkan ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.